Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 0,42% ke angka 5.272. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham di bawah harga 500 yang saat ini berada dekat dengan daerah supportnya. Apakah ada peluang untuk rebound minggu depan? Atau malah melanjutkan penurunan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Sebelum kita mulai, kami akan memberikan sedikit informasi untuk subscriber dan viewer baru di channel ini. Kami selalu mengupload video terbaru setiap harinya. Biasanya pada jam 7 sampai jam 8 malam. Video yang kami upload kebanyakan merupakan video analisa saham terbaru. Selain itu, kami juga mengupload video-video edukasi saham untuk trader pemula. Teman-teman bisa klik tombol playlist ini. Setelah akan teman-teman bisa lihat ada video yang membahas tentang psikologi trading. Ada juga video cara belajar technical analysis. Ada juga video cara mempelajari candlestick. Dan video yang paling banyak dinonton adalah video bandarmologi. Semoga video yang telah dibagikan ini bisa menambah wawasan dan ilmu teman-teman. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Elsa. Saham Elsa pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 240. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Elsa masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 250. Dan saat ini Elsa berada dekat dengan support di garis EMA 150 di sekitar harga 238 sampai 240. Dan masih ada satu support di EMA 50 di sekitar harga 230. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar terlihat melakukan sedikit distribusi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Elsa masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih ada peluang untuk turun menembus support di EMA 150 ini. Jadi masih ada peluang untuk turun menembus support ini dan turun mendekati support berikutnya di EMA 50. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Elsa di harga bawah maupun harga atas, selama masih bertahan di atas support kuat di EMA 50, saham Elsa masih sangat layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli saham Elsa bisa tunggu di sekitar harga 238 atau di harga 230. Tapi paling amannya adalah tunggu di garis EMA 50. Jadi kita tunggu Elsa turun menyentuh atau mendekati garis EMA 50 dan rebound baru kita entry. Dan sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 250. Karena saat ini harga minyak masih berpeluang untuk bergerak turun. Jadi peluang Elsa untuk menembus harga 250 sepertinya masih sangat kecil. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Weton. Saham Weton pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,71% ke harga 278. Bisa kita lihat di grafik dalam 1 minggu ini Weton masih bergerak sideways dan terlihat masih bertahan di atas daerah support di harga 278. Jadi masih bertahan di atas support di EMA 50. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan sedikit akumulasi. Tapi jika kita hitung dari tanggal 10 sampai tanggal 19 ini asing sudah mulai melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Weton masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih akan bergerak dalam range harga
dari harga 270 sampai 290. Jadi Wheaton masih ada peluang untuk turun menembus daerah support ini dan turun menuju support berikutnya di harga 270. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Wheaton, paling amannya adalah tunggu di sekitar harga 270. Jadi saat Wheaton turun menuju daerah support ini dan rebound, teman-teman bisa entry dan sebaiknya hanya trading jangka pendek. Jadi apabila terlihat Wheaton sudah mulai turun saat menentu harga 280 atau 290, sebaiknya take profit. Karena saat ini Wheaton masih belum ada kekuatan untuk mendorong ke atas karena bandar belum terlihat melakukan akumulasi dan asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Garuda. Saham Garuda dalam 1 minggu terakhir ini juga masih bergerak sideways dan hari ini ditutup turun 0,78% ke harga 254 dan bisa kita lihat saat ini dekat dengan daerah support di EMA 50 di sekitar harga 250. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dari tanggal 10 sampai tanggal sekarang juga distribusi yang dia lakukan asing lumayan besar. Dari data yang kita dapat, saya melihat saham Garuda masih berpeluang untuk turun menembus support di EMA 50 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 230. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, saran saya jangan entry dulu. Untuk paling amannya apabila ingin membeli saham ini sebaiknya tunggu di harga 230. Dan kalau bisa jangan membeli saham Garuda saat ini karena secara perusahaan juga saat ini saham Garuda masih belum layak untuk kita entry. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di harga atas, apabila ingin hold masih bisa hold selama masih bertahan di atas harga 230. Karena jika kita lihat support di harga 230 merupakan support yang lumayan kuat karena telah 2 kali saham Garuda berhasil rebound saat menyentuh harga ini. Jadi masih ada peluang apabila turun menyentuh daerah support ini, masih ada peluang untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pewon. Saham Pewon memang saat ini bukan berada dekat dengan daerah supportnya, tapi sebaliknya hari ini Pewon berusaha break dari resisten di EMA 50. Jadi menurut saya saham ini layak untuk kita bahas saat ini. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan secara tren jika kita lihat saham Pewon sebelumnya sempat turun menembus support di EMA 50. Setelah penurunan ini Pewon sempat turun sampai menuju daerah di harga 370. Jadi sempat turun mendekati harga 370. Dan setelah mendekati daerah ini, jika kita lihat Pewon sudah mulai rebound dan dalam 1 minggu terakhir ini masih gagal break dari garis EMA 50. Dan hari ini terlihat Pewon telah berada di atas garis EMA 50. Tapi karena candlenya masih berada di dalam garis EMA 50, kita masih menunggu konfirmasi pada perdagangan minggu depan. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing terlihat hari ini asing juga masuk melakukan akumulasi. Dan menariknya dari tanggal 12 sampai tanggal 19 ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi sebelum tanggal 12 ini asing terus melakukan distribusi, tetapi dari tanggal 12 sampai tanggal 19 ini asing terlihat mulai masuk membeli saham Pewon. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya Pewon dalam 1 minggu ke depan ada peluang untuk break dari resisten di EMA 50 ini. Dan ada peluang untuk naik mendekati resisten minor berikutnya di sekitar harga 436. Selain itu masih ada satu resisten kuat di garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 445. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Pewon di sekitar harga 370, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini sudah mulai bergerak naik kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, tunggu konfirmasi Pewon berhasil naik di atas garis EMA 50 baru teman-teman entry.
Setelah itu apabila teman-teman ingin take profit, bisa take profit di sekitar harga 435 sampai 445 apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Tapi apabila tujuannya memang ingin investasi atau trading jangka menengah dan jangka panjang, selama bertahan di atas garis EMA 50 ini, saham P1 masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.